Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang validasi hadis yang sesi kedua, sesi lanjutan. Bahwasanya kemarin kita sudah juga melakukan validasi hadis berdasarkan kuantitas rawi atau banyaknya jumlah perawi yang meriwayatkan sebuah matan hadis. Semakin banyak perawi dan sampai ke derajat mutawatir, maka hadis itu dianggap sahih. Nah, di bawahnya mutawatir yang disebut dengan hadis ahad, dia tidak bisa divonis dhaif atau hasan atau sahih sebelum kita lihat kualitas para perawi yang ada dalam rangkaian sanad hadis-hadis ahad tersebut. Saat ini kita akan membahas tentang kualitas rawi untuk menentukan hadis-hadis ahad, apakah dia nanti masuk ke level hasan, dhaif atau sahih. Ya, berdasarkan kualitas rawinya kita bisa lihat bahwa hadis ahad ini ada yang sahih, hasan, dhaif atau lemah, atau hadis maudhu, palsu. Kalau hadis sahih, dia pasti mengandung 5 unsur ini: perawi yang adil, kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak ada cacat atau ilat dalam matannya, juga tidak ada kejanggalan syad dalam matannya. Artinya satu matan berbeda dengan matan di hadis yang lebih sahih. Nanti akan kita rinci uraiannya. Sedangkan hadis hasan ini hadis yang derajatnya satu level di bawah hadis sahih. Ini kalau level hadis sahih ada 5 ini unsur-unsurnya. Namun kalau hadis hasan unsurnya lebih sedikit, ya, unsur hafalan dan keadilan atau perawi yang lemah ini. Jadi lebih kepada unsur sifat perawi yang 2 awal ini yang tidak mencukupi sehingga disebut dengan hadis hasan. Kalau hadis dhaif, hadis yang lemah, kualitas di bawah hadis hasan. Kemudian maudhu itu adalah hadis, bukan hadis, tapi coba-coba meriwayatkan, menyandarkan ucapan kepada Rasulullah, tetapi itu bukan berasal dari Rasul. Kalau dicari di kitab Kutubut Tis'ah atau kitab hadis 9 imam, dia tidak ada. Dan juga di kitab-kitab hadis lain yang sangat kecil-kecil itu tidak ada. Namun dengan demikian, kalau kita mendapatkan sebuah matan hadis atau isi hadis, kita cari di kitab 9 imam tidak ditemukan, bukan berarti hadis itu langsung kita vonis hadis maudhu, tidak. Mungkin saja hadis itu muncul di kitab-kitab hadis yang tidak terkenal, seperti ada Baiquni, ada Tobari, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang hadis sahih. Hadis sahih itu ini tentu dalam hadis ahad. Ketika hadis ahad, entah itu masyhur, aziz, gharib, kalau dia dalam rangkaian sanadnya itu ketemukan 5 unsur ini, maka dia masuk derajatnya kepada hadis sahih. Pertama, rawinya bersifat adil, lalu sempurna, kuat ingatan atau dhabit. 3, sanadnya tidak putus. 4, hadis itu tidak berilat. Lalu tidak janggal atau tidak syad antara satu hadis dengan hadis lainnya yang lebih sahih, tidak bertentangan. Nanti kita urai satu persatu. Apa itu adil, dhabit, ilat, dan syad? Adil, ada pendapat 3 imam, Ar-Razi, Imam As-Sam'ani, Imam Al-Baiquni mengatakan intinya, ini bisa dibaca di sini, yang intinya jangankan melakukan dosa besar, dosa kecil pun dia tidak mau melakukan. Dan tidak hanya dosa kecil, hal-hal yang bisa merendahkan harga diri, mengotori muru'ah, mengotori dalam etika pergaulan sehari-hari, itu dia tidak melakukan. Itu disebut dengan definisi adil dalam ilmu hadis. Tapi kalau adil dalam Islam secara umum adalah lawan dari zolim. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya laki-laki kalau adil warisannya 2, perempuan 1. Ya, meskipun itu tidak adil kalau secara matematis, namun kalau secara hukum Islam, ya laki-laki memang jatahnya 2, perempuan bagiannya 1. Begitu, itu namanya adil. Sesuatu sesuai dengan pada tempatnya. Lawannya adalah
zolim. Itu kalau definisi adil secara umum dalam syariat Islam. Namun kalau definisi adil yang melekat pada sifat perawi, itu kaitannya dengan sejauh mana perawi itu menjaga muruah, hal-hal yang adab-adab itu yang sangat dijaga. Ya, jangan kan melakukan hal dosa kecil, bahkan dosa besar, nauzubillah. Bukan dosa ya, ini hal yang mubah saja itu tidak dilakukan. Sehingga pernah dalam suatu cerita Imam Bukhari ketika menerima informasi bahwa seorang mendapatkan hadis dari Rasul, bahwa seorang punya hadis atau pernah menghafal hadis dari Rasul, itu Imam Bukhari akan mengambil hadis dari orang tersebut, namun dia akan melihat perilakunya terlebih dahulu. Bagaimana perilakunya? Dalam suatu kesempatan Imam Bukhari menguntit orang yang diduga mendapat hadis dari Rasul itu, bukan mendapat hadis dari Rasul, menyimpan riwayat hadis dari Rasul, diduga ada dikuntit oleh Imam Bukhari. Ternyata dalam hal yang mubah pun, dalam hal yang adab, hanya hal tata cara adab saja, ini bukan masalah pahala dan dosa, masalah adab dalam Islam. Ternyata ketika dikuntit dari belakang, orang itu yang calon perawinya Imam Bukhari tadi meludah ke arah kanan. Nah, dalam adab Islam meludah ke arah kanan itu, ke arah kanan bukan dosa sih, cuma itu hal yang secara adab itu menyalahi. Karena itu tempatnya malaikat rahmat. Jadi kalau dalam Islam tidak boleh kita meludah ke arah kanan. Namun ya tetap lihat kondisi, tetap lihat situasi. Jadi sunnahnya meludah ke arah kiri. Nah, kebetulan calon perawinya Imam Bukhari tadi meludahnya ke arah kanan. Nah, Imam Bukhari melihat orang yang seperti itu, yang tidak menjaga adab seperti itu, padahal itu tidak dosa. Nah, Imam Bukhari tidak jadi mengambil hadis dari orang-orang yang seperti itu. Itu dalam hal sederhana. Itu adil. Apalagi orang itu ketahuan ngerumpi, ngerasani temannya seperti kita yang sering kita lakukan itu. Itu jelas nggak masuk dalam kategori perawinya Imam Bukhari. Baik, ini definisinya adil. Kemudian dobit itu secara sederhana ingatannya kuat. Namun ulama nanti membaginya ada dobit sodar. Dobit sodarnya kaitan dengan ingatan, hafalannya kuat sekali, betul-betul tertanam dalam jiwanya, dalam dadanya, bisa meriwayatkan ke orang lain dengan hafalan yang sama. Itu dobit sodar. Nah, tapi kalau dobit kitab ya sebetulnya hafalannya biasa saja, tapi dia punya kemampuan untuk menulis yang baik, sehingga dia menulisnya betul-betul apa yang diterima dari gurunya dia tulis, dijaga baik, sehingga dia bisa menjaga otoritas hadis dari Rasul itu, meskipun dalam hal tulisan. Kalau ini menjaga dalam hal hafalan, itu sama saja. Selanjutnya ilat. Hadis sahih berikutnya syaratnya dia tidak ada ilat, suatu penyakit yang sama-sama dan dapat menodai kesahihan hadis. Misalnya begini ilat ini. Seorang perawi meriwayatkan hadis yang mursal. Hadis mursal ini sanad pada tingkat sahabat diputus. Jadi dari tabi'in langsung kepada Rasulullah. Namun dia menganggap bahwa hadis itu sebagai hadis yang muttasil. Sanadnya bersambung dari awal hingga akhir. Jadi seolah-olah dia mau menyampaikan hadis dari Nabi, dia menyebut nama sahabat, tapi sebetulnya sahabat itu tidak bersambung dengan dia. Contoh sederhananya begini. Sebelum saya contoh ke ilat tadi, saya jelaskan tentang syaz dulu. Syaz di sini adalah hadis sahih yang menyalahi atau bertolak belakang dengan hadis sahih lain yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi ada hadis Bukhari, kan itu hadis yang paling tinggi. Lalu di bawahnya hadis Tirmidzi. Nah, di sini ternyata hadis Tirmidzi berbeda dengan hadis Bukhari yang diambil. Nah, dalam hal ini kalau hadis Tirmidzi berbeda dengan hadis Bukhari, maka hadis yang Tirmidzi itu dianggap hadis yang sahih. Karena kita harus merujuk yang dijadikan pedoman adalah hadis yang Bukhari, karena lebih tinggi level kesahihannya. Misalnya dalam Sahih Bukhari diharamkan merokok, misal ini kan hanya sekedar contoh. Namun dalam Sunan Tirmidzi rokok itu sunnah. Nah, tentu kita milih yang Imam Bukhari, yang hadis Tirmidzi ini dianggap hadis syadz, hadis yang janggal, aneh, karena bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi kedudukannya. Itu yang disebut dengan syadz. Kemudian klasifikasi hadis yang sahih. Nah, nanti ada hadis sahih li zati, ada sahih li ghairi. Hadis yang li zatihi itu hadis sahih
dengan sendirinya, li zati, dengan sendirinya, zatnya, secara zat dia sudah sahih. Artinya 5 unsur hadis sahih tadi ada dalam hadis ini. Kalau yang sahih li ghairi sebetulnya dia hadis hasan pada awalnya. Nah, karena dia didukung oleh hadis pendamping atau hadis pembanding atau hadis pendukung lainnya, nanti levelnya naik kepada hadis sahih li ghairi. Biasanya hadis Muslim itu banyak yang levelnya sini. Jadi dalam rangkaian perawi itu ada perawi-perawi yang masuk dalam kategori hadis hasan, sehingga namun banyak pendukungnya sehingga dia masuk levelnya jadi hadis sahih li ghairihi. Begitupun hadis hasan dia yang li zati, dengan sendirinya hasan. Ada perawi-perawi yang soduk yang masuk dalam kriteria hadis hasan. Namun ada juga yang hadisnya dhaif. Hadis dhaif namun karena banyak hadis pembandingnya tidak hanya satu riwayat saja, nanti levelnya menjadi hasan li ghairihi. Kemudian sebab hadis dhaif di sini, rendahnya kredibilitas dan kapasitas rawi yang disebabkan faktor rawi yang suka berbohong, ini sifat-sifat rawi. Di sini dijelaskan kalau rawinya masuk ke kriteria seperti ini, berarti rawi hadis tersebut bisa dikatakan dhaif. Ini sebab hadis dhaif. Atau sanadnya dia terputus, mu'allaq atau terakhir mursal, satu sanad munqati. Ini nanti ada penjelasan contoh ilustrasinya. Lalu ada faktor matan yang tidak identik dengan Nabi seperti bersumber dari sahabat atau hadis mauquf atau bersumber dari tabi'in. Nah, ini juga kan hadis-hadis mauquf atau hadis maqtu ini sebetulnya masuk dalam kategori hadis dhaif karena dia secara umum sudah dikatakan bahwa sanadnya tidak bersambung, sanadnya munqati, sanadnya tidak muttasil. Karena mauquf kan hanya sampai kepada sahabat, maqtu juga hanya kepada sahabat. Ini dikatakan dengan hadis dhaif. Ulama berbeda pendapat tentang hadis dhaif ini, melarang. Ya, ini yang secara umum kalau dilihat dari ketersambungan sanad, hadis dhaif seperti ini. Hadis mauquf, maqtu. Melarang secara mutlak, pendapat ulama melarang secara mutlak hadis dhaif, tapi ada juga yang membolehkan. Selagi di sini dijelaskan untuk memberi sugesti amal-amal ibadah, menerangkan keutamaan amal dan cerita-cerita. Bukan untuk menetapkan hukum-hukum syara dan bukan untuk menetapkan akidah keimanan. Ini teori dasarnya seperti itu tentang bagaimana cara mengamalkan hadis dhaif. Nah, di sini ilustrasinya jenis-jenis keterputusan sanad. Kalau dari penulis kitab misalnya Imam Tirmidzi langsung mengatakan qala Anas bin Malik qala Rasulullah. Nah, itu namanya hadis yang terputus sanadnya, istilahnya balagat. Atau dari tabi'in langsung ke sahabat, dari tabi'in langsung ke nabi, ini namanya hadis mursal. Kita sering mengenal ini hadis ini, riwayat ini adalah hadis mursal, artinya hadis itu dari tabi'in langsung kepada nabi, dia tidak menyebutkan sahabat. Atau yang modelnya begini, dari tabi'in loncat ke tabi'in yang berikutnya, generasi sebelumnya diloncati langsung ke tabi'in, ini disebut dengan hadis mu'dhal. Ini macam-macam ilustrasinya, sehingga nanti ketika ada keterputusan sanad seperti itu, menyembunyikan sanad seperti itu disebut dengan ilat, ada ilatnya. Misalnya begini, ini hadisnya begini, likulli nabiyyin rafiqun wa rafiqi yakni fil jannah Utsman. Setiap nabi memiliki teman dan temanku di surga nanti adalah Utsman. Ini hadis dikatakan hadis ini sanadnya terputus, maka masuk dalam kategori dhaif. Sebetulnya kalau secara zahir sanad dia tidak terputus karena ada tabi'in, lalu ada sahabat, baru ke nabi. Misalnya begini, dari mana ya, sanad ini dikatakan Tirmidzi sebagai sanad yang terputus sebab Al-Haris tidak bertemu dengan Thalhah. Di sini dikatakan An Haris bin Abdurrahman bin Abi Dubab an Thalhah bin Ubaidillah. Di sini dikatakan Haris ini seolah-olah dia mengatakan bahwa dari sahabat yang bernama Thalhah. Lalu Thalhah mengatakan bahwa Nabi bersabda. Padahal Haris di sini kalau menurut Imam Tirmidzi tidak pernah bertemu. Haris wafatnya 146, sedangkan Thalhah, sahabat Nabi Thalhah bin Ubaidillah ini wafatnya 36 Hijriyah. Dia tidak pernah bertemu. Jadi Haris seolah-olah dia mengatakan, ini yang disebut dengan dalam ilmu hadis juga disebut dengan hadis yang ada ilat penyakit dalam hal ini. Samping kalau dilihat dari sanad, nah sanadnya juga terputus.
Dan tadi di awal dijelaskan bahwa hadis itu harus terbebas dari ilat. Ilat itu seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Ilat itu ya ini ilustrasinya ini diriwayatkan dari sanad, rincian sanad ini skemanya begini. Di Rasulullah, Tolha, lalu ke Haris. Padahal Haris ini kalau menurut dari sejarahnya tidak pernah bertemu dengan Tolha. Jadi seolah-olah Haris ini mengatakan dia dapat dari sahabat, lalu sahabat meriwayatkan apa yang dikatakan Rasul, bahwasanya teman setiap Nabi punya teman, dan temanku di surga nanti adalah Utsman. Ini kan hadis ini dhaif. Dari sisi ketersambungan sanad, ini sebetulnya sanadnya dari tabi'in langsung ke Rasul. Namun kalau dilihat dari zahirnya, ini hadis ini bukan masuk hadis mursal ya, tetap hadis marfu, hadis sampai kepada Nabi. Cuma karena ini bermasalah, Haris tidak pernah bertemu Tolhah, kalau dilihat dari sejarah maka disebut dengan inlat dalam hadis. Nah, ini untuk mengetahui memang agak sulit kalau yang seperti ini. Kita harus tahu sejarah tentang kelahiran dan kematian, kewafatan para sahabat juga para tabi'in. Nah, juga selain tadi dijelaskan juga, selain itu terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya di sini, Syaikhun min Bani Zuhrah, seorang tua dari Bani Zuhrah, ini disebut dengan mubham dalam ilmu hadis, tidak diketahui namanya. Itu juga membuat sebuah hadis dikatakan hadis yang dhaif. Nah, hadis dhaif itu bagaimana cara penggunaannya? Tadi sudah disinggung di awal bahwa menurut Imam Ibnu Hajar ini salah seorang ulama yang mensyarah atau menafsiri kitab Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Dari yang satu kitab sekitar 600-an halaman disyarahi atau ditafsirkan oleh Ibnu Hajar sampai sekitar 17-an kitab. Menurut Imam Ibnu Hajar, dhaif yang tidak terlalu dhaif itu boleh diamalkan. Juga hanya sebagai dalil untuk fadhailul amal, untuk motivasi amal ibadah. Mempunyai dasar lain dalam syariat yang kuat. Tidak meyakini dengan penuh apa yang dijanjikan. Adanya pendapat ulama lain yang menguatkan. Itu contoh sederhananya seperti itu. Apa rambu-rambunya? Misalnya ada hadis untuk fadhailul amal itu, siapa yang membaca surat Yasin lam tusibhu faqatun abadan, dia tidak akan mendapatkan kesusahan selama-lamanya. Siapa yang membaca surat Waqiah, man qara'a surat al-Waqiah lam fi lailatin lam tusibhu faqatun abadan, siapa yang membaca surat al-Waqiah pada setiap malam tidak akan mendapat kesusahan selamanya. Itu hadis dhaif. Tapi kalau untuk fadhailul amal, untuk motivasi amal ibadah, ya monggo-monggo saja, toh dia tidak bertentangan dengan syariat Islam yang kuat. Syariatnya apa ya? Kalau dalam Islam membaca Al-Quran kan nggak ada masalah, nggak ada ceritanya membaca Al-Quran masuk neraka, membaca surat Al-Waqiah tiap malam masuk neraka, tidak ada. Atau membaca surat Yasin tiap malam Jumat masuk neraka, itu tidak ada. Jadi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun perlu dipahami juga, kita tidak perlu meyakini dengan penuh apa yang dijanjikan. Ya biasa saja. Kalau tahu itu hadis dhaif, ya biasa saja, tidak perlu meyakini. Tapi kalau untuk hanya motivasi ibadah, ya silahkan. Juga adanya pendapat ulama lain yang bisa menguatkan ucapan tersebut. Baik. Macam-macam kualitas perawi. Nah, untuk mengetahui sebuah hadis apakah dia masuk dalam hadis sahih, hasan, dhaif, kita bisa lihat kualitas perawi. Kalau dalam ilmu hadis namanya jarah wa ta'dil. Kalau yang membagus-bagus itu namanya ta'dil. Mengklaim bahwa si perawi itu adalah ta'dil, lurus, mengadilkan kan bahasanya. Adil dalam istilah ilmu hadis itu. Siqah, yang pertama kredibel. Siqah yang mencakup dhabit dan adil, ini masuk dalam kategori siqah. Yang kalau si perawi sudah disifati oleh ulama hadis sebagai siqah, dia berarti hadisnya sahih. Ada siqah sabat, yang bisa dibaca definisinya atau maknanya siqah mutqin, ada rasul mutqinin, orang yang paling menguasai hadis. Ada siqah hafid, kredibel juga hafal hadis. Hafid itu kalau dalam ilmu hadis artinya dia hafal minimal 100.000 hadis. Kemudian muttafaq ala itqanihi, disepakati penguasaannya tentang hadis. Siqah yadlis, kredibel tapi suka melakukan tadlis, menyembunyikan sanad atau menyembunyikan gurunya karena dia ingin dipandang lebih tinggi sanadnya, jadi dia sembunyikan nama gurunya. Itu dalam ilmu hadis sering terjadi seperti itu, tapi dia siqah.
hanya perawi tadlis yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim saja yang dianggap sahih hadisnya. Tapi kalau perawi yang dikatakan sikoh yadlis tapi dia di dalam hadis Tirmidzi, Nasai, tentu ulama punya kriteria sendiri dari Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan ini. Dia bisa menentukan bahwa sikoh yadlis bisa dikategorikan sebagai perawi hadis sahih. Kalau untuk hadis hasan kriterianya dia harus soduk, jujur, la ba'sa bih, tidak apa-apa dengan perawi itu, makmun, tidak masalah, makbul, wahm, dia ragu-ragu ketika meriwayatkan, ini juga masuk dalam hadis hasan. Hafiz yukhti, dia penghafal hadis tapi penghafal hadisnya 100.000 tapi kadang salah hadisnya. Catatan, jika ada dalam rangkaian sanad perawi yang memiliki sifat seperti ini maka hadisnya hasan. Akan tetapi jika hadis tersebut didukung atau ada pembanding hadis lain maka tingkatan hadisnya naik menjadi sahih li ghairihi, ya, seperti saya jelaskan di awal tadi. Meskipun hadis hasan kalau pendukungnya dalam Imam Bukhari banyak dalam kitab-kitab hadis lain, nah dia masuk dalam sahih li ghairihi. Nah, ini teori saja, nanti aplikasinya kita belajar semua, kita akan praktikkan langsung. Kualitas yang dhaif, yukhti, dhaif, majhul, mubham, layyin, kazzab, yukazzib, kasir tadlis. Kemudian catatannya, jika ada dalam rangkaian sanad perawi yang memiliki sifat seperti ini maka hadisnya dhaif. Akan tetapi jika hadis tersebut didukung atau ada pembanding hadis lain maka tingkat hadisnya naik menjadi hasan li ghairi, asalkan kedhaifannya bukan karena pendusta atau kadzab, yukazzib. Berikut contohnya. Biasanya kalau dalam software itu kita nggak perlu bingung-bingung melihat perawi seperti apa perawinya, karena dalam warna itu sudah dijelaskan. Kalau kita klik sebuah hadis, misalnya hadis Ibnu Majah nomor 220 yang tentang thalabul ilmi fardhatun, minggu kemarin sudah kita bahas. Kita klik saja perawinya, klik, lalu nanti muncul nama-nama perawinya. Nah, kemudian kita klik tombol warna, klik, nanti sudah muncul nama-nama ini. Warna putih, sifat sahabat ini semua kulhum udul, semua sahabat itu adil, nggak bisa dipermasalahkan kalau sahabat. Namun meskipun diriwayatkan oleh sahabat yang adil, tapi kalau yang di bawahnya bermasalah, ya bisa jadi di tengah dia akan meriwayatkan hadis yang belum jelas, yang tidak kredibel, hadis yang dhaif. Muhammad bin Sirin ini kita lihat, soduk la ba'sa bih, nggak ada masalah toh. Warna, kita lihat warna. Kasir bin Sinzir ini kita lihat warnanya apa ini, oranye ya, buruk hafalannya. Nah, ini kan berarti bermasalah di sini, dhaif jelas. Atau lagi yang bawahnya Hafiz bin Sulaiman, matruk hadisnya, matruk itu tinggalkan saja. Ini Hisham bin Ammar bin Nusair, warnanya kuning, sikoh adil. Nah, meskipun yang bawahnya sikoh, atasnya baik semua, tapi kalau tengah-tengah ada yang bermasalah, ya tentu itu di tengahnya bisa meriwayatkan hadis yang bermasalah juga. Di sini kita bisa lihat kalau secara rinci, kita klik yang Hisam ini, di sini nama lengkapnya. Jadi ketika diklik satu-satunya muncul di sini biografinya atau komentar ulama tentang perawi ini. Hisham bin Amr, ini namanya kalangannya tabi'in, levelnya level tabi'in. Ini nama hidupnya, kemudian pendapat ulama. Menurut Yahya bin Ma'in, beliau ini sikoh al-ajli, sikoh Abu Hatim, dia mengatakan bahwa ini juga kaisun itu ya baik. An-Nasai la ba'sa bihi, enggak ada masalah. Ada rukutnya sodok, enggak ada masalah juga, jujur. Ini contohnya ini. Nah, kalau kita lihat berikutnya, di sini yang saya sorot di sini, Hafiz bin Sulaiman contohnya ini kalau yang dhaif. Komentar ulama kalau dia dhaif jadi pasti, tadi kan ini warna biru ya, matruk. Hadisnya ditinggalkan, jadi sudah sifatnya matruk, itu berarti hadis dhaif. Tapi kalau dirinci Hafiz bin Sulaiman, ketika klik namanya akan muncul seperti ini. Komentar-komentar ulama terhadap Hafiz bin Sulaiman ini, Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad ini kan imam hadis juga, mengomentari bahwa dia ini matrukul hadis, tinggalkan hadisnya. Yahya bin Ma'in mengomentari bahwa Hafiz bin Sulaiman ini kadzab, pendusta, profesinya pendusta. Ibnu Madini
dhaiful hadis, hadisnya lemah. Al-Bukhari mereka meninggalkannya, nggak pakai hadis dari Sulaiman. Oleh karena hadis yang udah populer di kalangan kita, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, itu hadis yang dhaif. Bahkan dia tidak ada pembandingnya. Nah, terakhir tentang hadis palsu. Hadis palsu tentu penyebabnya adalah faktor-faktor politik, kepentingan usaha, musuh agama, ya banyak sekali faktor-faktor perbedaan mazhab juga banyak memunculkan hadis-hadis palsu. Kepentingan usaha, misalnya saya pernah dapat hadis palsu tentang orang yang pedagang terong, berdiri di pinggir jalan menjajakan dagangan terongnya itu dengan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bazinjanu dawaun likulli da'in. Terong itu adalah obat segala macam penyakit. Nah, itu hadis, dia menyandarkan itu kepada Rasulullah, padahal Rasul tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, atau hadis-hadis palsu lainnya tentang fanatisme mazhab itu banyak sekali. Ada misalnya Muawiyah itu adalah ahlul jannah, itu kan perang-perang antara Syiah dan Muawiyah, itu banyak memunculkan hadis-hadis palsu. Karakternya, ciri-cirinya hadis palsu bertentangan dengan Al-Quran, pasti itu bertentangan dengan sejarah. Kalau dalam sejarah sudah jelas, nah itu dia muncul hal yang aneh, itu bisa dikatakan hadis palsu. Bahasa dan tata bahasanya kurang bagus, karena redaksi bahasa Nabi pasti tidak seburuk itu. Atau pahala yang besar untuk amalan yang kecil, pahala yang terperinci secara berlebihan. Misalnya orang yang sholat tarawih pada malam pertama nanti bersama Nabi Adam, sholat tarawih pada malam kedua bersama Nabi Nuh, terus dirinci-rinci seperti itu. Nah, itu ciri-ciri hadis palsu. Tapi ada juga sih sebetulnya hadis yang pahala besar untuk amalan yang kecil, tapi dia tidak masuk, meskipun masuk ke dalam kategori ini, namun dia tidak masuk dalam hadis palsu, bahkan hadisnya sahih. Misalnya ada hadis Bukhari itu meriwayatkan bahwa kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani 'alal mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Allah. Dua kalimat itu yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat itu hadisnya hadis sahih meskipun sederhana ucapannya. Begitu contoh-contohnya. Ya, namun sekali lagi saya ingatkan, jangan kita langsung mengklaim kalau kita mencari sebuah hadis di dalam kitab 9 Imam tidak ditemukan, lalu kita klaim bahwa hadis itu palsu. Nah, bisa jadi hadis itu ada di kitab-kitab hadis kecil lainnya, atau bahkan bisa jadi yang bermasalah, kita tidak bisa mencari hadisnya. Baik, nanti kita lanjutkan kepada cara menentukan sebuah hadis, praktiknya bagaimana, ini teorinya. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin, bil mizan wa muntal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.